kalau ini feeling saya, ini adalah efek dari kapur dolomit. Video ini bisa menginspirasi sobat kebunku semua, dan mari kita hijaukan bumi Indonesia ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview ada dua tanaman alpukat saya yang 4 minggu yang lalu ini kita melakukan pengolahan tanah, yaitu karena terindikasi alpukatnya sedang sakit, jadi kita lakukan pengolahan tanahnya dengan cara kita bongkar tanah yang ada di sekitar pohon alpukat tadi, namun tidak semua, hanya sebagian kita bongkar, terus kita tambahkan dengan sekam sama tanah sama kapur dolomit waktu itu, dan sekarang sungguh luar biasa perubahannya ya. Ini mungkin pengalaman saya yang pertama juga. Ini dengan kondisi pada waktu itu daunnya itu sedikit kurang sehat, terus banyak bakal buah yang akan muncul, entah itu bakal buah atau bakal bunga atau bakal tunas baru yang akan muncul waktu itu, dan daunnya sedikit pucat, kurus, dan warnanya kuning. Nah, setelah kita lakukan pembongkaran tanah dan kita ganti tanahnya dengan sekam dicampur dengan kapur dolomit dan campur dengan tanah, terus kita urukkan kembali, dan hasilnya sungguh mengejutkan sekali sobat ya. Di belakang saya ini adalah penampakannya ya. Waktu itu kan dekat dengan pohon pepaya ya, dan pohon pepaya ada di belakang saya itu, dan di belakang saya ini ada 2 pohon alpukat yang waktu itu kita bongkar tanahnya, terus kita ganti dengan sekam dan kapur dolomit. Nah, bagaimana sekarang penampakannya sobat kebunku? Mungkin nanti saya lampirkan juga, yaitu video yang sebelum ini atau pada waktu kita melakukan pembongkaran tanah tersebut ya. Ini videonya. Nah, ini yang tanaman alpukat yang tadi mengalami sakit. Jadi setelah kita bongkar di bawahnya, ternyata tanahnya lembek karena lempung, jadi airnya basah di setempat aja dan tidak nyebar, sehingga akarnya mengalami kendala. Sudah kita bongkar, nanti kita akan kasih sekam, kita campur dengan dolomit biar nanti nggak terlalu lembab, sehingga akarnya akan bekerja. Nah, bersama dengan itu kebetulan di sampingnya ada tanaman paya, jadi akarnya sampai ke sana. Ya, sudah kita campur gitu. Ini metode yang saya katakan dulu ya, kita bisa gali separuh, yang separuh sana biarin, karena menghindari akarnya, biar kalau misalnya ini ada yang putus itu enggak kena semua, jadi hanya sebagian. Jadi yang sisi sana itu nanti akarnya masih bisa mencari makan, jadi nanti tidak layu. Jadi nanti yang akar sini nanti akan sehat, normal, dan karena udah kita campur dengan sekam itu, sama ada sudah tercampur juga dengan dolomit tadi, terus nanti perakarannya mudah-mudahan bisa lancar gitu. Ampun, itu mas diuruk nih. Ini kapur dolomit sih betul ya?
Jadi kan yang campur ke cobi. Saya ngandap nih Mas. Ya, kita campur dengan kapur dolomit biar pH-nya nanti stabil. Kalau pH antara 6 sampai 7, insya Allah makanannya itu nyari makanannya lancar. Karena nutrisi itu yang saya dengar itu akan bisa dimakan ya istilah tanaman kalau pH-nya antara 6 sampai 7. Kalau pH-nya di bawah 5 karena terlalu asam, jadi nutrisi susah dicerna sehingga tanamannya menjadi sakit seperti ini ya, seperti itu. Nanti kita lihat perkembangan berikutnya. Nah, mudah-mudahan kalau ini tanahnya sudah gembur dan sudah tercampur dengan arang juga, sama ada kapur dolomit. Nah ini insya Allah nanti 3 minggu lagi nih, kalau ini berhasil nanti turbusnya yang sekarang bakal turbus ini sebenarnya sudah ada bakal turbus. Cuman ini tanda-tanda turbusnya hanya pendek perkembangannya. Nanti kalau udah kita ganti insya Allah nanti jadi turbusnya bisa maksimal. Jadi seperti yang tadi saya katakan bisa 40 sampai 50 cm. Kalau ini nanti dibiarin nggak kita olah tanahnya, nggak kita akan pupuk, nanti turbusnya paling hanya 15 cm dia udah selesai tumbuhnya. Karena juga sudah ada bunga tuh. Dan ini makanya kalau ada bunga gini kecil, ada bunga, ini tanda-tanda sakit tanamannya. Jadi seperti itu ya. Ini udah coba ya nih sobat kebunku ya. Nanti kita lihat perkembangannya. Kira-kira berhasilkah proses penggemburan tanah dan penormalan tanah dengan cara seperti ini. Ini saya adopsi dari beberapa YouTube yang saya baca dan saya lihat ya. Walaupun mungkin tidak mirip kayak beginian. Ini sedikit saya adopsi, saya modifikasi juga seperti itu. Dan anehnya itu karena tanahnya lempung sebagian. Padahal di sini ini kan terasering ya. Ini kan sudah turun lagi dari sini. Itu air yang di sana tuh nggak bisa ngeresep sampai di sini. Jadi hanya di setempat sana. Makanya airnya jadinya sedikit busuk, dan karena airnya nggak bisa nyebar, pH-nya di sana turun. Kalau pH-nya turun, jadi akarnya nggak bisa cari makanan dengan sempurna. Ujung-ujungnya akarnya jadinya busuk akar seperti itu. Nah kalau udah kita kasih sekam sama ini, nanti insya Allah tanahnya di bawah tidak terlalu becek, dan artinya keasamannya nanti akan terjaga, yaitu di pH antara 6 sampai 7 seperti itu ya. Mungkin itu di video kali ini. Nanti kita lihat di sebelahnya, kebetulan kasusnya sama, nanti kita akan proses dengan hal yang sama ya. Dan yang sebelahnya sana juga udah kembang itu ya, itu saya pikir bawahnya sama tanahnya. Mungkin itu video kali ini. Nanti saya akan bongkar tanah yang video yang sebelahnya sana. Ini gue sami Mas ya. Sebelah nggih. Sebelah kiri apa? Nggih. Mriki mboten apa sing selon iki. Nah niku.
Mboten selangi niku nggih. Nah sebelahnya kan kita coba, nanti kita lihat sekalian dari videonya nggak saya putus, saya lihat di sebelahnya sekalian deh biar nyambung, biar nanti sobat kebunku ada perbandingan. Nah itu sebenarnya akarnya juga udah mulai ya, mulai itu, dan akarnya dia yang itu kelihatan itu. Nah itu akarnya dia mulai nyebarnya di sana Pak, karena di sana harus dikasih pupuk sekam. Nah tapi saya pikir yang di dalam itu nanti kita lihat kalau nggak tandus itu airnya terlalu lembab di sana. Nah kalau yang di bekas cangkul itu dulu udah pernah dikasih sekam, jadi agak ini. Nah itu di bawahnya udah mulai agak apa namanya lempung itu, tandus, jadi dia tanahnya keras. Nah itu karena lempung jadi porosity-nya jadinya kurang ini ya, kurang bagus, jadi terlalu padat gitu kalau lempung itu. Jadi kalau kena air, airnya becek, nggak bisa nyebar kemana-mana, sehingga airnya ngendap di situ, sehingga jadi asam. Kalau asam jadi akarnya nggak tumbuh maksimal, akhirnya nutrisi tidak bisa terserap dengan sempurna, sehingga tanamannya tidak tumbuh subur ya. Tidak, ini kelihatan dari sini ya, itu mirip sama yang sebelahnya tadi ya. Ini memang ada bakal trubus, tapi nanti kalau tanahnya nggak kita betulin, trubusnya nanti akan tumbuh mungkin hanya sekitar 15 cm ya, 15 cm nya. Ini contohnya yang dulu juga sudah ada ini ya. Ini dulu penambahan batangnya dia hanya segini dulu ya, segini, terus nanti ini jadi segini lagi ya, jadi lambat. Nah yang normal ini sebelahnya sebenarnya normal, sebelahnya ini ya, ini jadi batang tumbuhnya adalah ini, bisa dilihat segini ya kan, itu dari batang itu ini normal. Nah ini kan batasnya dulu di sini ya, batasnya di sini awalnya dia tumbuh trubus menjadi segini. Nah kalau ini sekitar 30 cm, ini tergolong normal, cuman menurut saya normalnya kurang normal maksimal ya. Normal maksimal tadi yang di Darsono itu sampai 50 sama 60 cm. Nah, itu normal, bagus tumbuhannya, tapi ini tergolong lumayan bagus menurut saya ya. Jadi minimal inilah 30 cm 40 cm ini bagus juga. Nah kalau yang itu yang sedang lagi digali ini kurang maksimal. Nah, nanti sobat kebunku bisa lihat sendiri nanti. Jadi di dalamnya itu tanahnya seperti apa. Nah, itu sudah mulai kelihatan. Nah, tanah itu lempung, jadi padat gitu. Jadi airnya itu tidak bisa, istilahnya itu nyerap, jadi tertampung di situ. Jadi karena lempung, airnya hanya sekitar situ, sehingga jadinya basah. Kalau udah basah, kok basah sih, maaf, asam ya, karena pH-nya di bawah 5 itu asam. Jadi karena asam atau basah, kalau pH-nya di atas 8 itu nutrisinya nggak bisa terserap dengan sempurna, sehingga akarnya menjadi rusak dan ujungnya busuk kalau terlalu asam ya. Ini kelihatan ya daunnya beda, daunnya apa namanya, hijau tua dan layu gitu, kayak layu. Tapi ini nggak tahu, tapi gimana cara ngomongnya ya, kurus ya Pak ya, kurus sekali ya. Nih lihat, kurus, beda kalau tanaman subur ya. Ini gini, dan banyak daun-daun yang menguning seperti ini, menguning. Ini
Ini sama dengan ini, kalau lama dibiarkan nanti jadinya seperti ini, kuringnya banyak, pertumbuhannya nggak maksimal ya. Seperti ini yang tadi barusan kita olah tanahnya itu. Nah ini yang bener ini dia tuh tumbuhnya normal, tumbuhnya ya. Ini dari sini sampai ini sekitar ini, kalau ini 40 sampai 50, ini yang normal. Yang dalam sana itu turbus barunya itu bisa menambah tinggi sekitar 50 cm. Kalau ini dari sini, ini dari sini sampai atas ya, itu sekitar 50 cm. Ini yang super normal ya, itu. Ini bibit umurnya sama ini dulu, pada umurnya sama ini. Dan di tengah-tengah ada pohon pepaya, tapi akarnya banyak lari yang ke sini. Saya nggak tahu lari ke sononya seberapa banyak, cuman mungkin menang itunya, menang alpukatnya ya. Kebetulan di sini tadi ya tanahnya kurang bagus gitu. Nah nanti udah diambilin sekam itu, nanti kita masukkan sekam di situ. Jadi bunganya banyak ya menurut saya. Ini bakal bunganya banyak. Ini ada yang sudah jadi pentil satu, cuman kita lihat nanti itu akan jadi buah atau tidak. Misalnya jadi buah pun, buahnya nanti nggak bisa besar. Tapi kalau sudah kita ganti gini, insya Allah nanti buahnya kalau misalnya jadi itu bisa besar. Tapi kalau nggak jadi ya itu wajar menurut saya, rontok nanti, akan rontok itu. Dan ini putih-putih ini, dan ini udah kasih ini apa namanya, kapur dolomit agar pH-nya jadi normal. Tapi kelihatannya nanti kurang maksimal karena yang jadi kendala adanya di dalam. Ini kita kasihnya hanya di permukaan atas. Harapannya kalau kita kasih di permukaan atas kena air, jadi akan menyerap bawah pH-nya, dolomitnya. Separuh mau nih mas, mas? Nggih. Landing mungkin turbusnya mungkin ben gede mas. Niki. Nggih. Nek mboten pH-nya dari normal nggih niki. Paling sak meter tak mengke? Nggih, mboten saged. Nggih. Nah, kok atas niku lho. Nika sae nika. Nggih, sing nomor sampinge paya niku. Oh, niki. Nggih. Niku bagus niku. Ini agak sedikit gerimis nih, jadi sepertinya mau hujan. Ini di bulan Agustus ya, biasa musim kemarau, tapi ini ada sedikit tanda-tanda akan hujan, sudah mulai gerimis. Mau yang tambah lagi mas, sekame, kita kurang. Sekam itu selain menjaga porosity tanahnya tetap terjaga, infonya sekam bakar juga bisa penangkal racun. Saat ini kita tuang ke lubang tadi. Nah, jadi separuh dulu ya, nanti bertahap, nanti terus di berikutnya di sisi sini. Jadi nanti akarnya tidak keputus semua. Seandainya yang di sisi sana keputus, itu masih ada akar yang di sini yang masih cari makan.
Nah nanti sambil nih akar sini masih bekerja cari makan, akar yang di situ tadi sudah mulai ada perbaikan dan akarnya cari makannya banyak dan mungkin akarnya cepat banyak juga di daerah sini karena porosity dan pH-nya sudah normal ya. Dan nanti harapannya nanti ya tanamannya akan berubah pertumbuhannya jadi akan lebih baik. Nah nanti bertahap nanti ya. Nanti terus berikutnya di sisi sini. Nah yang hitam-hitam ini adalah pipa irigasi ya sobat kebunku ya. Ini ada yang numpang-numpang di situ. Memang ini kendalanya kalau terasering seperti ini, jadi pipanya agak sedikit terhalang. Seperti itu numpang-numpang karena terasering. Gitu. Nah itu yang lainnya rata-rata di menurut saya normal ya pertumbuhannya, dan wajar kalau ada 1, 2, bukan 2 ya, kali ada 3 atau 4 tadi yang tanamannya yang ada kendala gitu. Nah ini udah selesai, nanti kita lihat perkembangannya, dan kalau nanti ini berhasil sebelahnya nanti kita ganti seperti itu ya. Oke, mungkin itu sobat kebunku sistem penggemburan tanah terhadap tanaman yang sudah sakit ya, seperti itu. Jadi ada 2 tanaman yang berdampingan yang masalahnya sama dan sudah ada tanda trubus ya, insya Allah nanti trubusnya bisa tumbuh maksimal. Nah itu tadi video sebelum pembongkaran tanah dan pengolahan tanah sebelum kita lihat hasil seperti ini ya. Dan sekarang hasilnya adalah sangat-sangat mengejutkan saya ya. Dengan kondisi tanaman yang seperti itu tadi, sekarang bakal bunganya itu sudah banyak sekali mekar ya, mekar semuanya ya, dan tunas-tunas baru pada bermunculan. Ini tunas baru pada bermunculan dan bakal bunganya ini bahkan udah menjadi bunga ya, bukan bakal bunga lagi. Ini sangat-sangat lebat sekali sobat ya. Ini yang sangat mengejutkan saya seperti ini. Dan tinggi alpukatnya mungkin sobat kebunku bisa lihat, ini saya jongkok ya, ini kepala saya ya, hampir saya, kalau saya berdiri ini tinggi alpukatnya ini hanya sekitar ini segini ya, mungkin sekitar 1 meter 1,20 m atau bahkan mungkin 1 meter ini tinggi alpukatnya ya. Dan tadi makanya bunganya ini keluar semua, bunganya keluar semua sobat ya. Ini lihat, ini sangat mengejutkan saya ini ya. Nah ini efek dari kapur dolomit tersebut atau apa ya, karena tanahnya sudah kita olah dan kita ganti dengan kapur dolomit. Kalau ini feeling saya, ini adalah efek dari kapur dolomit, karena ada beberapa tanaman saya yang di rumah ya, yang tadinya kurus sudah lama nggak pernah saya rawat, tapi di tabung pot setelah saya kasih kapur dolomit itu 2 hari 3 hari itu bakal tunasnya ini langsung pada keluar semua, turbus barunya itu keluar semua ya. Jadi ini 4 minggu yang lalu kita kasih kapur dolomit ya, kita kupas tanahnya. Makanya ini saya pikir ini adalah efek dari kapur dolomit serta proses dari penggemburan tanah tersebut, karena ini kita gemburkan ya, di sekeliling tanah kita gemburkan lagi, terus kita taburkan kapur dolomit juga ya, terus kita lakukan penyiraman ya. Jadi ini menurut saya ini adalah efek dari kapur dolomit. Jadi sungguh sangat spesial sekali jadi manfaat kapur dolomit ini. Dan daunnya adalah sangat seger-seger sekali ya, bunganya sangat lebat sekali ini. Ini di luar prediksi saya ya. Di sini sama. Nah ini bakal tunas baru dari sini muncul dengan segarnya ya, dan bunganya sangat spesial nih sobat ya, seperti itu ini ya. Namun di sisi ini memang ada sedikit teman, kalau di sisi sebelah sini ini sangat banyak sekali bunganya ya. Dan diameter pohonnya memang sudah agak besar nih sekarang, cuman pohonnya nggak terlalu tinggi ya, seperti itu, hanya 1,2 meter
diameter batangnya mungkin sekitar 5 cm itu, 5 cm, dan ketinggiannya sekitar 1,2 ya, dan bakal bunganya sangat-sangat lebat sekali. Bahkan yang bunganya sudah yang besar sudah bermunculan sangat lebat ya. Ini yang satu sisi. Waktu itu kan kita review ada 2 tanaman ya, dan tanamannya yang satunya adalah di sebelah saya persis juga ya. Ini dia, ini yang satunya juga sama. Ini tunas baru pada bermunculan, dan bunga juga sama pada bermunculan juga di sini sobat ya. Ini bunganya sangat-sangat lebat. Ini bukan manipulasi ya sobat ya, ini nyata, ini nyata, bunganya sangat lebat sekali. Nah, nanti ini bunga ini jadi atau tidak nanti kita lihat di video berikutnya ya. Mungkin 4 minggu lagi setelah saya nanti kemarin, nanti kita review lagi perkembangannya seperti apa ya. Ini dulu tanahnya sudah kita bongkar di sini ya. Ini tanahnya dulu kita bongkar, terus kita ganti. Dan ini kalau kita beginiin tanah ini sangat gembur karena ini barusan kita ganti ya. Ini bahkan ini masih kelihatan arang sama kapur dolomitnya masih kelihatan. Ini masih kelihatan putih kapur dolomit. Jadi ini efek dari kapur dolomit sama penggemburan tanah. Jadi makanya kalau dirasa kita sudah melakukan perawatan dengan rutin ya, terus pemupukan juga sudah dengan rutin, bahkan pengairan juga sudah dilakukan dengan rutin juga tanpa ada kendala, tapi si alpukat itu atau tanaman lain ya pertumbuhannya masih lambat. Nah, saya itu langsung menduga udah itu pasti dari tanahnya, karena sudah tiga faktor tadi udah kita lakukan dengan rutin tapi pertumbuhannya masih lambat. Kalau saya udah langsung ambil kesimpulan itu udah dari tanahnya. Makanya tanahnya kita bongkar waktu itu, dan memang tanahnya sedikit tandus ya. Jadi tandus itu, kalau tandus biasanya tanahnya pH-nya itu mungkin di bawah 5 ya, di bawah 5. Terus akhirnya kita gemburkan, terus kita kasih kapur dolomit. Jadi 4 minggu setelah kita kasih kapur dolomit, ternyata efeknya seperti yang sobat kebunku lihat saat ini. Tunas baru bermunculan, bahkan bunga pun bermunculan di mana-mana ya. Artinya apa? Artinya penambahan pH tadi, penambahan kapur dolomit tadi itu membuat pH tanaman menjadi normal. Setelah pH tanaman menjadi normal, itu nutrisi yang ada di dalam tanah itu akan keserap dengan sempurna. Karena ini sinar matahari juga full ya, full 100%. Sinar matahari full, pemupukan juga rutin, pengairan juga sudah benar ya kan, dilakukan terus tanpa ada kendala, tapi tanamannya lambat, udah pasti dari tanahnya, dari media tanah. Makanya hal-hal yang kita kasihkan tadi, yaitu pupuk terus penyiraman ya, itu tidak diserap dengan benar. Terus sinar matahari walaupun banyak, karena pH-nya tadi nggak benar, sehingga si nutrisi yang ada di dalam tanah tidak keserap dengan sempurna. Jadi makanya tidak terjadi proses fotosintesis dengan sempurna, sehingga tanaman itu tetap kurus dan tidak sehat seperti itu sobat. Dan ini adalah salah satu bukti nyata bahwa pH itu sangat penting sekali di setiap kita menanam suatu tanaman ya. Nah, nanti saya akan coba membuat observasi juga, yaitu sebenarnya seberapa signifikankah tanah normal sama tanah dikasih kapur dolomit itu seperti apa. Nanti kita buat suatu simple video agar nanti kita ada penambahan pengetahuan terkait dengan pengaruh dari kapur dolomit terhadap tanaman tersebut ya. Dan ini sangat menggembirakan buat saya, jadi bisa buat liburan ya. Jadi di belakang saya persis ini ya tanamannya, dan bunganya sangat lebat. Oke, terima kasih sobat kebunku semua telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi sobat kebunku semua, dan mari kita hijaukan bumi Indonesia ini dengan tanaman yang bermanfaat ya, yang kita nanam untuk penghijauan dan bisa menghasilkan
namanya pundi-pundi keuangan juga ya. Jadi kita sekaligus merawat bumi kita ini agar oksigen itu tetap banyak di bumi kita ini ya, karena di Jakarta sekarang ini dengan kemarau panjang, jadi diisukan itu polusinya sangat tinggi sekali ya, bahkan sudah nomor berapa ya kemarin saya dengar, nomor 6 di dunia atau kalau nggak salah ya gitu. Jadi sangat gelap sekali ya. Untuk itu mari sobat kebunku kita hijaukan bumi Indonesia ini ya. Oke, sekali lagi terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dilancarkan dalam menggapai akhiratnya. Terima kasih telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.